Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Serumah tapi tak sejiwa. Nah, ini kita masih akan bahas bersama Abi, ya Abi ya, dengan membahas juga walau pandangan berbeda tapi doa tetap sama. Luar biasa Bu ya. Nah, ini nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah yang masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada dari @bukanmelonbiasa. Emang kalau melon yang gak biasa kayak gimana? Ada yang spesial. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Cerita sedikit ya. Waalaikumsalam, boleh. Jadi dia mau cerita sedikit nih. Jadi saya menikah. Ya, nikah. Kan udah cerita sedikit. Iya udah. Udah. Makasih ya Bu. Terus? Jadi saya menikah dengan duda 2 anak. Iya. FYI ya, hanya untuk informasi nih, saya bukan pelakor katanya. Kata si bukan melon biasa ini. Suami jadi duda karena istri pertamanya meninggal ditabrak motor. Nah, jadi selama kami menikah hampir 6 tahun, suami memang bersikap romantis ke saya. Ibarat kata suami idaman lah. Tapi ya begitu Abi, setiap lebaran pasti kami berantem. Iya. Jadi setiap lebaran suami selalu nyempetin waktu bawa anaknya ke makam almarhum istri, mantan istrinya. Sering ya Bu ya gitu ya. Kata suami biar anak-anak nggak lupa sama bundanya yang melahirkan mereka. Saya sebenarnya nggak ada masalah anak sambung saya ziarah, tapi saya kurang suka kalau suami itu ikut ke makam. Waduh, cemburu sama kuburan. Walaupun sudah tiada, tetap aja saya cemburu. Iya. Namanya perempuan ya Abi, hal kecil pun dibuat cemburu. Nah, maksud saya tuh kalau mau doain almarhum istri, cukup dengan doa setelah sholat saja. Nggak perlu sampai ikut ziarah. Kan bisa anak-anak diantar oleh omanya, nggak harus sama suaminya. Ya Allah, segitu cemburunya ya Allah. Izin jawabannya Abi, sebaiknya saya harus bagaimana? Apakah saya harus meninggal juga biar di... Enggak maaf tidak. Apakah sikap saya melarang suami itu salah? Silakan dijawab. Baik. Woi, langsung jawab salah. Buat ibu ya, silakan. Padahal dia gak mau. Keren ibu ya. Bu. Alhamdulillah. Ada istilah perempuan itu selalu berjalan dengan perasaannya. Benar nggak Bu? Benar apa benar? Kadang kalau perasaannya sudah berjalan, otomatis cara berpikirnya sedikit. Betul apa betul? Kenapa? Karena rasa perasaan ini yang dominan. Rasa perasaan ini yang akhirnya mengalahkan logikanya. Rasa perasaan ini yang akhirnya mengalahkan sesuatu yang akhirnya sebenarnya itu bukan hal yang sangat-sangat menjadi satu hal yang penting. Jangan sampai gara-gara perasaan kita yang berlebih ini membuat ada rasa ketidaknyamanan bagi pasangan kita. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Ini yang harus kita jaga. Oleh karenanya manakala itu memang perkara-perkara yang akhirnya tidak sampai merugikan perasaan ibu, merugikan kehidupan ibu, belajarlah bersahabat dengan perasaan ibu. Belajar bersahabat. Belajar untuk selalu bagaimana caranya meredakan perasaan kita. Perasaan istri, perasaan seorang ibu, perasaan diri kita. Karena kalau bukan diri kita yang meredakan, yang ngobatin, yang nenangin, yang mencoba untuk bisa mengerti tentang persoalan itu, maka tidak akan pernah bisa masuk omongan orang lain. Betul apa betul? Betul apa betul? Sebenarnya kalau kita lihat itu hal yang lumrah.
Masa iya kita harus cemburu sama yang udah meninggal? Kira-kira cemburu apa jangan? Jangan. Secara logika jangan. Tapi kalau secara perasaan, ngomongnya pakai perasaan, cemburu apa enggak? Cemburu. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa suami kita masih ingat sama masa lalunya. Betul apa betul? Itu perasaan kita. Tapi saat ibu memandangnya bahwa ada anak, bagi seorang ayah itu untuk tetap dia punya rasa cinta kepada ibunya, dia mendidik kepada anaknya untuk apa? Ketika engkau besar, jangan pernah engkau lepas doakan anak orang tuamu, jangan engkau lepas untuk berziarah sama orang tuamu, sehingga engkau pun sadar bahwa dari rahim ibu lah engkau ada. Nah, inilah yang diajarkan oleh seorang ayah kepada seorang anak. Maka kalau itu yang ibu pikirin, itu dulu yang ibu ambil alasannya, itu dulu yang ibu kesimpulkan, insya Allah rasa cemburu itu akan hilang. Sehingga berpikirnya kesana dulu. Tapi kalau udah berpikirnya, wah ntar takutnya bininya hidup lagi bagaimana ya? Ya nggak mungkin kan? Betul-betul. Jadi jangan pernah memutuskan sesuatu yang tidak mungkin terjadi lagi. Maka belajarlah ikhlas, belajarlah mereda dengan perasaan kita, belajarlah untuk bersahabat dengan perasaan kita. Insya Allah kalau kita mampu bersahabat dengan perasaan kita, kita menjaga perasaan kita, kita akan menjadi orang yang tidak pernah menjadikan masalah terhadap hal-hal kecil. Amin ya robbal. Oleh karenanya, walaupun ibu dengan suami berbeda pandangan, berbeda karakter, berbeda kebiasaan, berbeda cara pandang, tapi tetap doanya harus sama. Jangan pernah tidak mendoakan suami. Jangan pernah gara-gara beda pandangan lalu tidak menjadi istri yang taat. Gara-gara suaminya pendiam, nggak pernah ngomong, istrinya nggak mau ngurusin dan nggak mau ikut ngebantuin suaminya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada juga yang istrinya semua bisa dikerjain sendiri, masak bisa sendiri, nyuci motor bisa sendiri, ke pasar bisa sendiri. Akhirnya si suaminya nggak mau nganterin istrinya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Walaupun perbedaan itu ada, tapi tetap dalam doa nggak boleh salah. Dalam doa kita nggak boleh salah, karena saat ketika suami kita menjalankan profesinya, pekerjaannya dalam rangka untuk adalah apa? Memberikan tanggung jawab kepada kita, menafkahi kita, mendidik anak-anak kita, maka semua itu tidak akan pernah terlepas dari doa ibu-ibu semua. Maka doanya yang baik. Jangan suami kita suka ngeselin. Ada yang suaminya suka ngeselin? Ada? Mana suaminya? Bu. Alhamdulillah. Sekeselnya kita, semarahnya kita, sekecewanya kita, jangan pernah keluar doa yang salah bagi suami ibu. Bener enggak? Kalau ibu doa yang salah sama suami ibu, yang rugi bukan cuma suami ibu, tapi ibu juga rugi. Ibu doain suami salah, ntar pulang kantor tabrak motor, pulang kerja tabrak kucing lah. Suami sakit, akhirnya apa? Kerja enggak. Betul-betul. Ekonomi lumpuh. Betul-betul. Anak-anak belum bayar sekolah. Betul-betul. Kehidupan akhirnya tidak stabil. Betul-betul. Yang rugi siapa? Maka jangan sampai menciptakan kerugian dalam rumah tangga. Kalau nggak mau ada kerugian dalam rumah tangga, doalah yang baik buat pasangan kita. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, silakan berikan kesempatan kembali untuk yang ingin bertanya. Siapa yang mau bertanya? Selamat bertanya. Siapa yang mau, Ustadz? Bisa. Silakan, Ibu, mana?
Silakan. ya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Imar. Ibu Imar. Tunggu dulu. Dari Majelis Taklim Pelangi Purwakarta. Iya, Ibu Imar. Ibu Imar. Mau curhat Abi. Silahkan Ibu. Saya punya putri Putri. tunggal. Tunggal Bang. Perempuan Tunggal berarti- satu-satunya. Yang Ini tunggal. Bukan perempuan. Itu organ Anak tunggal. Itu organ tunggal. Putri tunggal ya. Ya, ini Oke. anak perempuan tunggal. Anak perempuan tunggal. Usia sudah dewasa lah ya Bu. Udah dewasa. Dewasa. Yang rencananya November ini akan menikah. Amin. Oh, selamat ya Bu. Lancar, Bu. Iya, akan menikah. Jadi mohon doanya Abi. Amin. Semoga dalam proses nanti pernikahannya acaranya lancar. Doain Amin Abi. ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi gini, calon menantu saya ini Iya. nanti dia kan biasanya Abi setelah kalau anak perempuan menikah pasti diboyong suaminya. Oh, kan? dibawa keluar rumahnya ya. Dibawa ya. Benar. Jadi calon menantu saya ini berencana nanti setelah menikah akan mencari kontrakan. Kontrak rumah. Kontrak rumah jadi pisah dari orang tua. Iya, dari mertua. Karena apa? Karena kan masih merintis ya. Betul. Nah sama juga seperti saya dulu pertama nikah juga nggak punya rumah, apalagi emas dan harta yang lainnya. Cuma beda, saya dan suami berpikirnya beda. Kalau saya berpikir tidak apa-apa calon menantu dia ngontrak rumah supaya ada kemandirian dan bertanggung jawab. Pendapat Ibu itu ya? Iya saya. Tapi suami beda. Beda pendapat. Apa Beda. suami pendapatnya? Nah kalau suami karena anak putri satu-satunya, Oh iya. kata orang Sunda mah gitu anak Kasihan ngontrak lah gitu gitu. ya kasihan. Aduh gimana gitu. Nah agak cekcok nih saya sama suami. Jadi kata suami gini, mah nanti kalau setelah menikah anak akan saya berikan dua pilihan lah, nggak tega ngeliat ngontrak. Saya mau belikan rumah, belikan rumah Iya. atau tinggal sama kita. Oh, Dua pilihannya pilihan itu, iya. Nah cuman saya mohon nih dari Abi, kalau anak sudah menikah itu, anak ini dia harus mengikuti suaminya atau mengikuti orang tua. Nah itu suka banyak dilema dalam kehidupan saat ini kan. Mohon dibantu solusinya kira-kira apa yang baiknya dan supaya masuk surga. Iya. Amin. Karena Billah. pendapat ini sama-sama baik ya Bi ya. Ikut suami ingin mandiri juga baik. Tapi kalau dibeli di rumah sama orang tua juga itu juga baik ya kan. Ya kira-kira yang mana tuh Bi? Yang mana ya? Baik, mohon solusinya Abi. Nah, solusinya. Saya akhiri billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Abi jawab kita tes dulu Bi ya. Iya. Jadi kebanyakan jawaban dari jamaah kira-kira akan menjawab apa nih Bi? Kemakan dari Coba Ibu kalau anak Ibu menikah mau dibeliin rumah sama suami atau Ibu biarkan anak Ibu ngontrak sama suaminya? Ngontrak, beli rumah, kontrak, beli rumah kontrakan. Terus Coba yang beli rumah angkat tangan. Oh beli rumah. Yang kontrak angkat tangan. Ternyata lebih banyak setuju yang kontrak Bi. ya. Artinya terjawab sudah, ya udah terjawab Bi. Silakan Masya Abi. Allah. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, rasa kasih sayang orang tua itu memang beda. Biarpun anak sudah rumah tangga, tetap khawatirnya itu tidak akan pernah berkurang. Itulah kasih sayang orang tua. Apalagi ini usia pernikahan yang baru seumur jagung, sehingga dari kedua orang tua pasti punya keinginan. Yang pertama, seorang ibu pengen anaknya biarlah mandiri, sementara dari ayahnya pengenlah biarkan dia kalau enggak kita bikinkan rumah sendiri tinggal bersama kita. Betul apa betul? Itu semua tidak ada yang salah ya Bu ya, karena keduanya punya cara yang itu cara pengen bisa membahagiakan
anak. Tapi belajarlah kita sebagai orang tua mampu memberikan pandangan kepada anak kita. Andai memang ketika kita lihat bahwa suaminya ini adalah orang yang pekerja keras, mandiri, kita sebagai orang tua mengarahkan. Kita sebagai orang tua mendukung dulu apa yang semestinya mereka lakukan. Biarlah mereka memutuskan yang terbaik. Saat kata mereka, kita kasih pandangan, nak, bapak sama ibu ikut yang terbaik. Kalau anak pengen ngontrak, pengen coba mandiri, silahkan belajar untuk bisa membangun rumah tangga. Walaupun sederhana, walaupun sedikit, walaupun apa adanya, tapi kalau ada kurang-kurang jangan sungkan kabarin orang tuh. Itu adalah support system. Tujuannya apa? Kita mendewasakan anak kita tapi juga tidak melepas mereka. Benar apa enggak? Atau yang kedua, kali ini ibu bapak nggak maksa, enggak. Tapi kalau memang ibu anak mau sama suami tinggal yang rumahnya sudah ibu sediakan, papa sediakan, dan itu nyaman buat kalian berdua, nggak masalah, seneng banget. Jadi biarkan pandangan itu mereka yang memutuskan. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Saat memang pandangan itu mereka yang putuskan, akhirnya mereka akan merasa tidak dipaksa. Mereka tidak dipaksa untuk menjalin rumah tangga sesuai keinginan orang tua. Karena ketika mereka menciptakan rumah tangga, tentu mereka punya konsep, punya cara, dan pengen menciptakan sesuatu yang lebih dari apa yang dibayangkan orang tua. Sehingga teruslah bebaskan cara berpikir mereka. Yang terpenting kita sebagai orang tua terus awasin, terus perhatiin. Sekiranya mereka punya kekurangan, dukung oleh orang tua. Jangan pernah menjadi benalu dalam keluarga anak kita. Nggak terbagus Bu. Nggak bagus kalau jadi orang tua ngikutin terus apa yang menjadi kemauannya untuk anaknya. Belum tentu jadi bagus. Dukung boleh, nasihat boleh, mensupport boleh, tapi kalau terlalu dalam ikut campur, akhirnya ketidaknyamanan ada pada mereka, dan hasilnya apa? Mereka tidak harmonis. Mudah-mudahan Ibu Imar beserta ayah beserta suami bisa menjadi orang tua yang bisa mendukung rumah tangga anaknya. Amin. Amin. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Imar. Ya. Rencana anak, rencana menantu didukung dan disupport. Ya, demi kemandirian yang ingin diciptakan. Ya, jadi orang tua hanya untuk menjadi support system aja, membantu dan mengawasi dari belakang. Iya, benar. Silakan setelah Ibu Imar. Iya. Silakan Ibu. Ibu pelan-pelan Bu. Iya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyaningsih. Mulyaningsih dari Majelis Taklim Hidayatul Muhsinin, Desa Gandaria, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah, Tangerang ya. Tangerang. Mohon izin bertanya, Abi. Silahkan Ibu. Jadi saya kesini membawa pertanyaan dari saudara saya. Begini ceritanya, Abi. Iya, Bu. Jadi saat ini saudara saya itu sedang merasakan kesedihan yang mendalam. Karena anak kesayangannya, putra kesayangannya meninggal dunia. Padahal beberapa hari sebelumnya saudara saya ini mengalami kebahagiaan karena anak kesayangannya ini diterima di salah satu perguruan tinggi negeri yang terkenal di Indonesia. Dengan meninggalnya anak saudara saya ini, jadi menimbulkan duka yang mendalam. Dan bersamaan dengan itu, setelah terjadi peristiwa itu, saudara saya ini
kehidupannya mulai tidak harmonis dengan dalam berkeluarga. Sering terjadi pertengkaran, saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Jadi berbeda jauh dengan kehidupan sebelumnya yang sangat harmonis. Satu sisi, saudara saya ini punya putra yang masih SMP. Melihat kondisi orang tuanya yang demikian, putra saudara saya ini merasa sedih, sekaligus juga merasa tidak nyaman di rumah karena melihat pertengkaran kedua orang tersebut. Sampai akhirnya kemudian putra saudara saya ini ingin meninggalkan rumah untuk sementara, untuk menghindari kondisi yang tidak nyaman dan menyedihkan di rumahnya, yaitu dengan tinggal bersama saya. Pertanyaannya Abi, atau saya mohon pencerahan dari Abi, apa yang harus dilakukan dan doa apa yang harus dipanjatkan oleh saudara saya ini agar rumah tangganya kembali harmonis, agar kuat dalam menjalani ujian ini dan kembali ke masa seperti sebelumnya yang harmonis itu. Terima kasih atas jawabannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kita jawab nanti ya Bi ya. Jadi jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.